Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di sekolah minggu kita hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Siapa yang sudah bagi rapot? Siapa yang sudah naik kelas? Nah, untuk adik-adik yang sudah bagi rapot dan yang sudah naik kelas, selamat naik kelas ya. Semoga nanti kalau sudah naik kelas, di kelas-kelas selanjutnya bisa lebih rajin lagi belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa. Yuk, kita ambil sikap doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Dan terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Bapak. Kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau memuji nama Tuhan ya Mbak Lina ya. Lalu kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau buat aktivitas sekolah minggu kita. Semuanya sudah siap ya? Yang semangat, ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ya, nggak boleh malas-malasan ya. Iya dong. Kita mau nyanyi yang semangat karena kita bersuka cita. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Hati-hati gunakan tanganmu dan aku senang jadi anak Tuhan. Ya, yuk kita pakai gerakan ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, kita akan persembahan ya adik-adik ya. Sebelum kita lanjut aktivitas kita, sekolah minggu kita akan persembahan. Persembahannya nanti boleh dititip sama papa, sama mama. Nanti biar papa sama mama yang kasih ke gereja. Kita akan persembahannya disiapkan. Kita akan nyanyi lagu Persembahan Kami. Oke mas, kita nyanyi. Persembahan kami kepada
kasih untuk berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Tuhan tetap berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami menghadap-Mu untuk memohon penyertaan-Mu dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang bernama Saulus. Nah, tema sekolah minggu kita hari ini adalah dipanggil untuk bertobat berdasarkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-18. Hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat Ia memulai pelayanannya di bumi. Untuk menuju pertobatan yang sejati, seseorang harus menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan dosa sehingga perlu bertobat dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Adalah seorang Saulus. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus
lalu ia makan dan minum. Dalam kisah tersebut, Tuhan juga memakai seorang murid bernama Ananias untuk menyembuhkan Saulus dengan cara menumpangkan tangan atas Saulus. Awalnya Ananias ragu terhadap Saulus karena ia mendengar bahwa Saulus datang ke daerah itu dengan kuasa penuh untuk menganiaya dan membunuh pengikut Kristus. Keraguan Ananias terhadap Saulus sirna setelah Tuhan menyampaikan bahwa ia sendiri yang telah memilih Saulus menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kemudian Ananias pergi menemui Saulus untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus dan memanggilnya, "Saulus, saudaraku." Pertobatan Saulus membuat ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ananias yang tadinya ragu terhadap Saulus bersedia menolongnya dan menganggap Saulus sebagai saudara. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Ia juga berkenan memberikan kesempatan bagi manusia berdosa untuk bertobat dan hidup dalam pengampunan Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah selayaknya hidup dalam pertobatan, berhenti melakukan hal yang buruk, berhenti berbuat nakal, berhenti mengucapkan kata-kata yang kurang baik, dan berani berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa dalam merespon firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai, memimpin kami ya Tuhan, agar tidak berbuat yang buruk, agar tidak berbuat yang nakal, dan menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita sekolah minggu kita hari ini sampai di sini dulu ya. Lain waktu kita bertemu lagi. Sampai bertemu dengan Bapak. Dadah. Halo adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita kan tentang Bapak siapa ya tadi ya? Bapak Saulus. Dan kita akan sekarang membuat aktivitas. Kita akan membuat tangan yang berdoa. Ini ya. Ini kertasnya kertas putih, kertas kambing warna coklat, spidol, lem, gunting, pena untuk menulis. Kita ambil kertas karton warna coklat, kita lipat dua ya. Ini tangan kita jiplak di kertas karton warna coklat. Tangannya jangan melebar, jarinya jangan melebar, ditutup. Sudah jadi pola tangannya, kita akan gunting ya. Nih, sudah jadi. Kita jadi dua. Kita tempel pakai lem dulu ya. Oh iya, sebelum ditempel kita akan kasih lubang ya di sini ya. Caranya kita lipat sedikit. Kita gunting. Kita akan buat seperti jendela. Nih, sudah jadi. Nah, jadi bisa dibuka tutup, buka tutup. Kita rapiin dulu.
Ini satu sudah dikasih seperti jendela, satunya masih utuh. Nanti kita tempel kayak gini. Sebelumnya ini kertas putih, kita akan tulis doa kita, janji kita, pertobatan kita di sini ya. Ini Mbak Lina mau tulis apa ya? Mbak Lina sudah pernah bohong. Di sini kita akan tulis di sini sesuai dengan adik-adik ya. Kalau adik-adik misalnya nakal nih, janji kita, oh ya kita berdoa, Tuhan, aku tidak mau nakal lagi, aku mau nurut sama papa sama mama. Kalau misalnya adik-adik suka cengeng, janji, aku tidak mau cengeng lagi. Bangun tidur, langsung bangun, gak pakai nangis-nangis. Mbak Lina mau tulis ini ya, Mbak Lina suka bohong nih, suka bohong. Nah, tulisan tadi, doa kita tadi, janji kita tadi, kita akan potong ya. Nih yang sudah ditulis tadi, kita akan potong. Tapi disesuaikan dengan ukuran yang tangan yang ada jendelanya tadi ya. Nih, masuk di dalam sini, tempel nih. Nih, kita tempel ya. Nih, kasih lem dulu. Kertas putihnya tempel di tangan yang warna satunya, terus kita juga ini kasih lem lurus-lurus. Nih, kita tutup. Nah, nanti jadinya seperti ini. Buka. Nah, ada tulisan doanya. Boleh dihias-hias, kalau yang ada stikernya boleh pakai stiker. Tangan yang berdoanya sudah jadi. Nih kita buka. Nih isi doanya. Di sini isi doanya, Tuhan Yesus, saya meminta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya pernah berbohong, ampunilah dosa-dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nih tutup. Tapi isi doanya tidak mesti seperti ini ya. Adik-adik boleh melakukan, menulis lagi apa yang sering adik-adik lakukan, misalnya nakal tadi, cengeng. Nah, sudah jadi tangan yang berdoa. Di sini bisa digambar-gambar atau kasih stiker boleh. Bisa tulis nama saya, namanya siapa. Nah, nih, tangan yang berdoa. Ini tangan Mbak Lina. Mbak Lina sering bohong. Mbak Lina sekarang mau bertobat, tidak berbohong lagi ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Sudah Mbak Hendra? Iya, sudah buat aktivitasnya belum? Nanti dibuat ya, yang belum selesai nanti dibuat aktivitasnya. Yang sudah selesai aktivitasnya jangan lupa difoto orangnya, terus nanti doanya juga difotoin boleh ya, biar doanya bisa dibaca sama teman-teman, sama papa mama, sama mbak-mbak, sama mas-mas juga ya. Nah, jadi Mbak Lina, kalau misalnya ada salah, kita harus apa? Minta maaf. Minta maaf supaya tidak boleh diulang lagi ya. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang apa sedih ya? Senang dong. Oh, senang. Adik-adik juga ya. Mengapa kita harus bertobat supaya Tuhan Yesus senang ya? Kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini dan kita akan menyanyikan lagu Do, Re, Mi. Itu kayak tangga nada loh Mbak Lina. Iya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kita mau nyanyi, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita pakai gerakan karena lagunya ada gerakannya. Ya, bangkit berdiri dulu. Ya, tetap semangat walaupun sudah hampir selesai. Ya, oke Mas. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta
minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu untuk menutup sekolah minggu kita. Masih tetap berdiri ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita berdoa. Ikutin Mbak Hendres ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk sekolah minggu untuk sekolah minggu hari ini. Ajari kami Tuhan, Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat untuk selalu mengingat bahwa kami tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Tuhan Yesus, sekolah minggu kami sebentar lagi akan usai. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati sekolah kami, Engkau berkati orang tua kami, agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asyik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia, bagi Dia.